Nah jadi bagaimana sih sampai tercipta dari yang jenisnya itu cuma satu warna, ternyata sekarang udah banyak warna, bahkan ada yang pelangi gini ya Mbak ya. Nah ini sebenarnya terjadi bukan karena dia memang tercipta seperti ini. Ada proses yang namanya crossing atau perkawinan silang. Nah ini biasanya yang melakukan ini adalah breeder. Jadi mereka itu mempunyai ide-ide yang brilian, mengawinkan ikan silang, mengawinkan ikan cupang itu secara silang, baik A dan B, sehingga beberapa proses itu bertahun-tahun mereka menciptakan jenis-jenis yang baru. Nah sampailah saat ini ikan-ikan tersebut ada yang jenisnya multicolor, ada jenisnya blue rim, ada juga yang jenisnya black samurai. Semua ikan cupang itu jenisnya bisa dijual, harganya juga relatif, tergantung si peminat atau buyer atau customer kita yang tertarik pada ikan cupang itu. Panjang lebar ya. Ini kan kita mau edukasi juga nih, sebagaimana yang kita tahu kan di masa pandemi ini tuh ikan cupang tuh awalnya viral dari TikTok gitu Mas. Bahkan sampai ada yang diundang ke talk show itu gara-gara dia jual ikan cupang dan booming kayak gitu. Pertama kan orang cuma mikir, apa sih ikannya kecil-kecil kayak gitu, tapi kok mahal banget kayak gitu kan Mas. Jadi kita mau ngasih edukasi juga untuk audiens, barangkali ada yang ingin ditanyain, udah bisa dipersiapkan pertanyaannya karena nanti kita bakal ada sesi tanya jawab ya. Selanjutnya gimana cara Mas membaca peluangnya ini Mas dari ikan cupang ini? Maksud saya sejak kapan Mas udah mulai berbisnis ikan cupang ini? Sebenarnya sih saya berbisnis ikan cupang itu sejak saya lulus SMK. Saya sudah mulai jualan, walaupun jualannya itu sifatnya offline. Saya belum mengerti tentang online. Sedangkan online ini saya baru mulai jualan ketika saya punya channel YouTube Pak. Jadi channel YouTube saya itu sudah mulai 50.000 subscribe dulunya. Jadi saya mempunyai jalur jembatan untuk melakukan penjualan online. Nah di situ saya baru masuk ke zona online itu di tahun 2018. Yang biasa itu cuma offline doang. Nah jadi kenapa saya juga melihat ini bisa dijadikan bisnis ikan cupang seperti yang Mbak sampaikan tadi, dari TikTok kan ada yang viral, Instagram juga adanya konten kreator YouTube lain, itu membuat apa? Membuat para netizen ini karena melihat itu, wah ternyata ikan cupang bagus ya, itu berkat mereka semua yang memberikan edukasi ke kita melalui online tanpa batas dan tanpa biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, kenapa ikan cupang ini menjadi laris ya di baik di semua zona, itu semuanya karena adanya kontes yang dibuat oleh Indonesia ini. Terkadang ada kontes yang di Jakarta juga ada. Di Pekanbaru sekarang kontes sering ada beberapa panitia seperti Mas Halim juga. Ada juga pengikut kontes yang banyak prestasi lain. Kalau saya masih pemula, saya belum banyak ilmu, tapi setidaknya saya mengetahui sedikitnya bagaimana sih ikan cupang itu menjadi ketertarikan orang lain. Menarik sih buat saya kayak gimana, apalagi adik saya itu juga suka tuh koleksi ikan gitu, cuman karena saya nggak ngerti, paling saya cuma lihat dari gitu doang. Cuman kalau dia tuh memang kayak yang benar-benar ini jenis baru kayak gitu kan Mas. Adiknya cewek cowok? Oh cowok. Kebanyakan kan kalau saya lihat-lihat ini ya, memang kebanyakan tuh cowok lebih tertarik nih sama ikan cupang gitu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau cewek-cewek juga kan. Kayak ada beberapa artis nggak sih yang pernah dia videoin beberapa koleksi ikan cupangnya juga gitu, siapa gitu, pokoknya kemarin saya pernah lihat aja gitu di YouTube ya. Seperti Gisel, ya. Terus ada siapa lagi? Saikoji sebagai sponsornya. Banyak lagi sih artis lainnya. Sanusi juga itu artis juga. Yang orangnya ada di sini. Nah, selanjutnya nih Mas, gimana sih Mas menghadapi tantangan dalam merawat ikan cupang ini kan? Nggak digoyang, nggak tahu ya. Sulit nggak sih sebenarnya dalam merawat ikan ini Mas? Sulit banget Pak. Jadi kenapa saya bilang sulit? Ini ikan cupang memang dia kecil. Di air tanpa oksigen itu dia bisa bertahan hidup. Sulitnya itu kenapa sulit? Karena kita sugesti diri kita ini sulit. Kita nggak mau belajar, kita nggak mau ikut berkecimpung dengan orang-orang yang mahir dalam ikan cupang, itu pasti sulit banget.
Nah, kenapa dibilang sulit? Karena ada beberapa faktor yang membuat kita gagal, gitu teman-teman kita di rumah ya. Ada beberapa faktor yang gagal membuat orang bisa budidaya ini atau memelihara ini. Kalau misalnya kita tidak tahu, yang pertama ikan itu bisa siripnya kucur. Terus ada penyakit white spot itu nanti badannya itu, bodinya itu putih-putih. Terus ada lagi nanti penyakit ikan cupang ini badannya membengkak, seperti ada sisik terbuka, itu kita sebut siknas atau sisik nanas. Banyak yang lainnya, ternyata itu dipengaruhi oleh apa? Perawatan itu memang kita harus mengetahui standar airnya dulu. Jadi kalau melihara ikan cupang ini nggak bisa sembarangan air. Jadi kalau air pump nih, kalau air pump itu kan mengandung kaporit, nah itu nggak bagus untuk kesehatan ikan. Jadi yang bagus air apa? Air yang bagus itu adalah air sumur bor. Iya. Jadi kalau nggak ada sumur bor gimana? Kalau sumur biasa, sumur cincin juga bisa. Nah itu lebih bagus untuk ikan cupang. Itu air. Nah sekarang komposisi air kan bukan cuma makanan aja nih, ada komposisinya. Air ini juga ada komposisinya. Ada dicampur dengan garam. Garam itu ada juga tuh garam ikan, nanti bisa dicampur ke sini. Terus ada juga dengan ketapang. Nah ketapang dicampur sini. Ada juga obat-obatan kimia seperti ini, saya nggak ini ya, nggak endorse ya, bleed AIDS. Nah itu juga bisa dicampur di sini. Dengan takarannya bagaimana? Tinggal cek aja di YouTube, apalagi itu gagan bisa tuh. Ya teman-teman, buat info jangan lupa untuk kalau kalian mau pengen lebih edukasinya, Mas Edo ini juga mengedukasi tentang ikan cupangnya di YouTube channelnya itu Edo Gagan. Terus kalian juga bisa cek Instagramnya galeri_cupang_Edo Gagan. Iya boleh, silakan di follow, di subscribe bebas, itu semuanya gratis dan biasanya sih kita setiap ada sesuatu yang membuat mood-moodan ada giveaway-nya juga. Jangan lupa ya, dicek terus itu YouTube channel sama Instagramnya. Tadi saya beberapa kali lihat Instagramnya tuh memang ada giveaway loh teman-teman. Tuh buat teman-teman yang suka banget sama ikan cupang, coba tuh sekali-sekali nanti ikutan giveaway dari Mas Edonya. Barangkali beruntung ya kan Mas. Mudah-mudahan lah ya. Nah ini Mas, selanjutnya tuh kita pengen tahu nih Mas, pandangan Mas tentang prospek bisnis ikan cupang ini ke depannya. Jadi gini Mbak, ikan cupang ini kedepannya bakal hancur. Kalau kita ini penerusnya nggak ada, generasi nggak ada, terus tidak ada yang membagikan tentang seputar ikan cupang, dan kontes jika tidak ada pun, itu bisa jadi ikan cupang itu dilupakan, akan luput dimakan waktu. Enak ya kata-katanya ya. Tapi kalau misalnya banyak yang memberikan wawasan tentang ikan cupang, apalagi kontes di mana-mana ada, yang ikut kontes itu bukan orang-orang yang baru-baru mulai, mereka mempunyai pengetahuan standarnya ikan bagaimana, dan orang-orang pun yang tidak mengerti ikan cupang jadi tertarik, oh ternyata ikan cupang ini ada penilaian juga ya, wah saya pengen coba deh, hobi ini ternyata bisa disalurkan. Dari kontes kita juga bisa mendapatkan nama, kita juga mendapatkan penghasilan dan penghargaan. Jadi sebenarnya itu relatif, tergantung kitanya. Bisa nggak kita berbagi? Kalau kita nggak bisa berbagi, tidak adanya kontes, mungkin ikan cupang ini tidak akan dikenal orang. Tapi kalau itu masih berjalan, sampai kapanpun saya rasa ikan cupang ini tetap dikenal orang lain, terutama bocah-bocah kan ada terus. Benar kan? Jadi Mbak pun kalau punya adik mungkin bisa punya adik, baru adiknya itu baru pandai bicara, kamu harus tahu ikan cupang ya. Jadi sampai kapanpun jadi doktrin dia sampai dia dewasa. Terjauh nggak ya? Benar sih Mas, itu kalau kita nggak apa sih, kalau kita nggak apa ya namanya itu, memberitahu kepada yang selanjutnya pasti ini bakal dilupain banget gitu ya. Soalnya kemarin dulu kan saya taunya yang cuma ikan cupang satu warna gitu, terus saya lupa kalau ada ikan cupang gitu. Tapi sekarang muncul lagi ikan cupang yang warna-warni kayak gitu ya, karena dilestarikan nggak sih, dilestarikan dari yang dulu ke yang sekarang. Benar. Kalau dulu itu dia cuma orang sebelumnya solid ya, ada satu warna. Nah sekarang ini banyak yang lain itu memang dilestarikan, itu membiarkan oleh orang-orang yang sudah sukses dulu. Yaitu tadi kan Mas bilang kan kalau kita dalam perawatannya ini itu susah sekali, kalau kita mendoktrin diri kita sendiri susah merawat ikan. Mas sendiri ada nggak sih tips
Jadi gini, boleh saya gambarkan? Gini buat sahabat kita di rumah ya, jadi bagi teman-teman, bang saya baru mulai nih, saya nggak ngerti cara merawat ikan cupang seperti ini seperti apa. Saya nggak mau ternak, cuma jadi rawatan aja untuk diletak di office nih, buat di kantor saya, untuk letak di rumah nih di kamar saya, buat letak di meja sekolah sih. Meja sekolah nggak boleh ya. Nah, jadi saya guru bang, mau letak di meja guru, oh boleh bebas. Nah ternyata perawatannya itu ada beberapa tips. Yang pertama itu teman-teman harus mencari indukan, ya bukan indukan sih, ikan cupang. Ya ketika beli itu pilih ikan cupang itu yang agresif. Contohnya seperti ini. Jadi dia itu berenang bukan hanya di dasar aja, bukan hanya di permukaan air aja. Dia naik turun, dia ngedok itu dia membuka insangnya seperti itu teman-teman. Nah itu beli ikan cupang yang seperti itu. Tapi kalau di awal sudah pemilihan ikan cupang itu nggak bagus, biasanya belum Anda merawat 1 minggu 2 minggu, mungkin ikan cupangnya udah sakit. Bukan karena air, tapi karena ikan cupangnya. Nah yang kedua, teman-teman itu usahakan memilih air yang bagus untuk ikan cupang. Bang, saya terkendala nih bang, air di rumah saya itu pH-nya di bawah 7,5. Nah, pH ini biasanya yang bagus untuk ikan cupang ini 7 sampai dengan 7,5. Kalau misalnya terkendala air, bisa gunakan air galon. Air galon kan isi ulang itu berapa ya, Pak? 3.000 ya? 3.000 4.000-an ya. Bisa gunakan air galon atau bisa menggunakan air mineral seperti ini. Tapi kan ini lumayan mahal. Tapi sebaiknya sih bisa menggunakan air galon, itu alternatifnya. Dan yang ketiga, usahakan beri daun ketapang. Daun ketapang itu juga harus kita pilih. Ada yang sudah diolah, ada juga daun ketapang itu tanpa olahan. Yang bagusnya mana bang? Yang diolah, karena kalau tidak diolah, biasanya daun ketapang ini mengandung minyak, getah, itu bukannya sehat, tapi ikannya semakin tidak sehat, bahkan dia bahkan mengalami penyakit. Nah kalau yang terakhir itu sih perawatannya makanannya. Kalau makanan di alam tersedia kutu air, jentik nyamuk ataupun yang lainnya itu bisa diberi ke ikan cupang. Tapi kalau tidak ada makanan alam bisa diberi pelet, tapi dengan syarat berinya itu tidak boleh berlebihan. Sisanya harus sering ganti air, Pak. Minimal ganti air itu dalam seminggu itu 3 hari sekali lah ganti air. Kenapa? Kotoran-kotoran ini nantinya akan mengundang amonia. Ini tidak bagus untuk kesehatan ikan cupang. Jadi kalau kita perawatannya ini nggak mesti pakai akuarium ya mas ya? Sebenarnya bebas mbak, bisa menggunakan akuarium, bisa menggunakan toples, tergantung selera. Kenapa saya menggunakan toples? Karena saya ini tipe orang yang gak hati-hati mbak. Saya pernah nyuci tuh, sampai istri saya bilang, mas kamu kenapa mas, saya panik banget mas. Karena saya gores nyucinya. Kalau ini kan safety, saya mengangkat bisa, kalau jatuh nggak pecah, itu aja sih. Tapi sebenarnya kalau menggunakan soliter kaca, penampilan ikan lebih wah. Jadi semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, juga saya pengen nanya nih mas, kalau ada yang majang di akuariumnya gitu kan, bagusnya itu kita kasih pernak-pernik di dalamnya itu nggak mas? Atau dibiarkan biasa-biasa aja kayak gitu? Maksudnya itu mengganggu kepada kesehatan ikan cupangnya nggak sih? Kalau ikan cupang itu diperuntukkan untuk kontes, sebaiknya tidak ada atribut apapun di dalamnya. Kenapa? Karena atribut yang ada di dalam itu dapat merusak sirip ataupun fisik ikan cupang. Tapi kalau hanya untuk hiasan di rumah, mau kasih seperti aquascape ya, ada batu, tanaman air, itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Yang penting isi di dalam itu nggak penuh ya, sehingga mengganggu ruang gerak ikan cupang. Jadi dia ini harus tetap dibiarkan bergerak dinamis gitu ya mas di dalam itu biar kesehatannya tetap terjaga si ikan ini. Benar mbak, lagi pula ikan cupang ini kan sifatnya dia tidak bisa berkoloni. Kenapa? Karena ikan cupang ini dia hidupnya menyendiri mbak. Bisa dia berkoloni itu ketika dia umurnya itu dari awal lahir sampai dengan 3 atau 4 bulan. Sisanya kalau dia udah pintar ngedok-ngedok kayak gini, itu akan sangat membahayakan. Bisa jadi dia beranak. Berarti kalau udah besar ini memang harus dipisah gitu? Sebaiknya dipisah jantannya. Kalau betina sampai dewasa pun sampai dia brojol hamil kayak gitu nggak apa-apa. Nah juga saya dititipin pertanyaan mas, dalam berapa lama sih ikan ini bisa menghasilkan anaknya lagi mas? Induknya ini bisa ngasih keturunannya itu mas? Oh gitu. Dalam berapa lama gitu?
Mungkin saya perjelas ya, mungkin pertanyaannya seperti ini ya.